Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngomel, ngobrol menang ilmu. Bersama gua Adun, nanti kita akan ngobrol seputar apapun, tentang apapun yang kita bahas dan tentunya harus sesuai dengan judulnya ya, Ngomel, ngobrol menang ilmu. Menang itu diambil dari kata bahasa Sunda yang artinya dapat, ilmu itu artinya dapat. Jadi dari obrolan nanti mudah-mudahan kita dapat ilmu. Dan nanti juga kita akan ngobrol dengan berbagai narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan tentunya oleh karena itu gue beserta tim Ngomel memohon dukungannya untuk subscribe, like, share dan juga kalian bisa kritik dan saran di kolom komentar kita. Tentunya dengan bahasa dan tutur kata yang sopan santun. Nah, di depan saya ini udah ada Dupa. Nah, kalau hubungannya dengan dupa tentunya ada narasumber yang memang luar biasa yang berkompeten di bidangnya yaitu tentang spiritual. Kita sambut langsung Kang Otoy Pasya. Sampurasun Kang Otoy. Rampes. Kang Otoy boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk para pemirsa Ngomel. Baik, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Otoy. Alhamdulillah hari ini saya diundang ya, khusus di channel Ngomel. Episode pertama ini Kang Otoy. Oh, ini episode ini. Iya, Ini makanya. Ngomel ini yang bikin saya penasaran itu. Ngomel tuh ngobrol menang ilmu. Nah, jarang biasanya kan orang-orang ngomel tuh marah-marah gitu Ya. kan. Ngomel tuh biasanya marah-marah tuh, udah marah-marah. Konotasinya marah-marah. Udah gitu saling ngomongin gitu. Nah, ini luar biasa di channel Ngomel ini kita ngobrol menang ilmu nih. Oleh karena itu Kang Otoy ini kan episode pertama nih saya bersama tim itu menekung Kang Otoy. Oh gitu. Berdoa Ini tuh. narasumber pertama siapa nih supaya Wih. channelnya banyak yang nonton Kang Oh Otoy. gitu. Karena episode pertama ini menentukan akan lanjut atau tidaknya untuk episode selanjutnya. Kenapa harus didatangkan saya gitu, tim dari spiritual? Oh ini dari leluhurnya Kang Otoy. Oh, dari leluhur Iya, gitu. dari leluhur. Udah puasa kayaknya nih. Udah puasa atau gimana nih? Lanjut Kang Otoy. Kang Otoy ini seorang spiritual, bisa dibilang spiritual muda ya. Spiritual muda Indonesia. Sejak perjalanan Kang Otoy spiritual ini dari kapan Kang Otoy? Kalau saya sih, kalau spiritual ini baru-baru dari tahun 2018, 2019. 2018 cukup lama juga. Cukup lama, cuma saya mendalami baru-baru setahun 2 tahun saya mendalami apa itu spiritual. Saya juga kan keliling bersilaturahmi, apa sih itu spiritual, apa sih ini, ternyata banyak versi gitu. Spiritual itu ada yang bilang Apa aja Kang? spiritual itu kayak mistis, kayak uka-uka, dukun santet, segala macem. Banyak versi pokoknya luas. Ya karena kalau udah mendengar kata spiritual pasti hubungannya pasti orang ke gambarannya itu ke hal-hal gaib. hal horor gitu ya. Kalau Kang Otoy sendiri, menurut Kang Otoy spiritualnya yang seperti apa Kang Otoy? Kalau menurut perjalanan saya, spiritual ini kita lebih ke mengenal diri ya. Mengenal diri, jati diri. Jati diri. Jadi siapa kita, mau kemanakah kita, untuk apakah kita diturunkan ataupun dihadirkan di muka bumi ini, ya kita lebih ke mencari dan ke apa bahasanya, ya lebih ke mencari jati diri lah. Mengenal jati diri. Kemudian perjalanannya itu dari 2018 itu seperti apa aja Kang Otoy? Apakah Oh, ini seru banget, banyak. Jadi awal-awal juga saya emang tujuan saya kan mencari ya. Ini saya itu siapa sih? Saya itu harus bagaimana sih kalau hidup yang sesungguhnya itu harus bagaimana sih? Nah, ternyata di perjalanan saya dari tahun 2018 tadi ternyata macam-macam. Salah satunya aja Kang Otoy. Salah satunya saya dulu lebih ke yang tadi tuh. Lebih ke belajar ke pengobatan ya. Mengobati kalau bahasanya orang sakit, orang kena santet ataupun ya lebih ke apa ya, yang usahanya nggak maju gitu. Nah, saya coba pelajari itu. Setelah saya pelajari semua, oh bukan ini yang saya cari nih. Bukan ini. Makanya saya coba bersilaturahmi ke para orang tua. Apa sih itu spiritual? Ternyata yang saya temuin spiritual ini lebih ke mengenal diri,
mengenal Tuhan sama semestanya, lebih ke situ sih kalau spiritual menurut saya. Oh, jadi kalau ada guru spiritual itu guru yang memang mengajarkan ke dalam diri, bukan bukan untuk hal-hal gaib gitu Kang Oto ya. Ya sebagian ada, kan saya bilang tadi, ini kan perjalanan karena kita juga nggak langsung kita langsung kelas 6 kita. Ada tingkatannya tuh, harus kelas 1 dulu. Oh, kelas 1 pembelajaran ini harus kelas 2 dulu, kelas 3 dan seterusnya. Karena di kelas-kelas ini kita menemukan hikmah. Ya kita wajar lah kita berproses dulu, nggak Ya. tiba-tiba kita langsung oh ke sini loh. Saya juga udah ngalami semua, saya sempat harus wirid ini itu segala macam untuk mendalami ilmu-ilmu yang disebutnya itulah ilmu kita ngobatin orang, terus bikin orang biar apa ya, biar dari yang negatif-negatif kita ilangin, yang kena santet segala macam, lebih ke pengobatan. Nah, dari 2018 artinya Kang Oto sudah menjalani perjalanan spiritualnya. Emang apa sih Kang yang bikin rasa keinginan tahu tentang spiritual Akang ini? Nah ini kan penting ya, karena spiritual bagi saya itu penting. Karena pentingnya itu kita kan harus tahu siapa diri kita. Sekarang saya tanya nih, sekarang Adun tuh yang mana? Coba saya nanya, Adun yang mana? Yang ini. Nah, itu hati. Ini hati. Yang mana Adun itu? Itu tangan. Tangan gitu. Ya itu makanya itu harus kita pelajari, karena kan jelas untuk kenalilah dirimu sendiri baru bisa melihat Tuhanmu, melihat. Arafan nafsahu. Nah itu faqad kalau arafa bahasa rabbahu. ininya, Barang siapa yang mengenal dirinya maka pasti akan mengenal Tuhannya. Itu lebih ke situ. Awalnya gimana Kang? Maksudnya kalau di usia muda itu cuek aja kita mah mau trek-trekan kayak misalkan naon gitu. Nah Kang Oto ini ada yang menarik di usia muda, pengen mengenal jati diri atau ke dalam spiritual itu bagaimana Kang, bisa diceritain nggak rasa kepenasarannya? Ya ini awalnya juga saya juga kayak ada yang apa ya, kayak ada yang nuntun gitu ya, yang ada yang ngebimbing gitu kan. Karena saya juga kok saya tiba-tiba seperti ini kan. Karena saya kan nggak ada apa ya, keluarga saya juga nggak pernah mendalami spiritual, biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa. Tapi kenapa saya kok pengen tahu, pengen apa ya, pengen memahami apa sih spiritual. Makanya saya coba ya belajar. Nah sedikit informasi Kang Oto juga tergabung dalam paguyuban kebudayaan Sunda Kang ya. Ya. Ada hal yang menarik, apakah ada hubungannya dengan kebudayaan dengan spiritualnya Kang Oto? Itu satu kesatuan sih kalau menurut saya. Jadi hal menariknya kita lebih silaturahmi ke para sepuh ya, karena kan di kebudayaan Sunda ini banyak orang tua yang memegang ilmu apa ya, ilmu buhun, kalaupun ilmu tua ya. Nah di ilmu Sunda dan yang lainnya, Sunda kuno ini. Nah makanya saya coba mempelajari. Nah ternyata di ilmu Sunda kuno ini banyak apa ya, banyak filosofi ataupun maknawi yang apa yang bisa menuntun buat kehidupan kita sehari-hari lebih baik lah, kalau menurut saya seperti itu. Jadi ada hubungannya kebudayaan ini dengan spiritual ini, pasti ada hubungannya Kang Oto ya. Masih ada hubungannya. Nah, di dalam kebudayaan itu tentu beragam ya Kang Oto ya. Beragam. Artinya perjalanan spiritual itu ada hubungannya juga dengan perjalanan kebudayaan untuk mengenal budaya kita. Bagaimana itu hubungan antara spiritual dan kebudayaan untuk mengenal tempat-tempat bersejarah ataupun cerita-cerita masa lalu dalam kebudayaan, bisa dijelaskan Kang Oto? Nah, itu kita pentingnya kita ikut paguyuban ataupun bersilaturahmi ya ke para kebudayaan, karena kan kita bahasanya akses kita karena kan channel saya ini kan lebih ke pelestarian cagar budaya ya, lebih ke pelestarian cagar budaya, lebih ke edukasi, karena kan banyak ilmu sama nih kayak konten ini ya, kita ngomel tuh dapat ilmu dari Julu Perihal Penjupel maupun bahasa dulunya Kuncen gitu, karena Kuncen ini dia kebanyakan banyak apa ya, banyak udah ada turunan yang bisa menjebarkan bahasa Sunda kuno ataupun buhun dan lain-lain lah.
sedikit informasi juga buat para penonton ngomel. Jadi nanti juga Kang Otoy punya acara sendiri Kang ya, Ya. di Biz Production ini, di channel Biz Production, yaitu nama programnya Spiritual Muda Indonesia Kang Ya, Otoy. Spiritual Muda Nanti, Indonesia. ada perjalanan Kang Otoy itu mengenai apa Kang? Ya, perjalanan Spiritual Muda Indonesia itu. saya lebih ke edukasi, mengenalkan budaya ataupun sejarah khususnya Sunda ya ke teman-teman, apalagi yang muda-muda nih, biar tahu gitu, biar nggak salah pemahaman apa sih itu jarah-jarah ke gunung ini batu ini, takut jangan salah paham gitu. Ya, karena kalau udah bicara budaya, kebudayaan gitu ya, atau orang budaya, pasti kita mindsetnya ke yang sesepuh ya Kang Otoy ya. Jadi luar biasa Kang Otoy ini masih muda udah mendalami spiritual dan budaya. Jadi nanti di channel itu pun ada perjalanan Kang Otoy ke tempat-tempat bersejarah, khususnya di Bogor terlebih dahulu Kang Otoy ya. Bogor dulu kita, karena Bogor tuh masih banyak tempat-tempat sejarah yang harus kita kunjungi, dan harus kita informasikan ke teman-teman gitu. Sepenting apa sih Kang tempat-tempat bersejarah di Bogor ini? Untuk apa? Artinya apakah memang kita harus mengenal atau bagaimana? Bahwasanya kita kalau di Bogor ini ya kita lewat-lewat aja gitu kan. Ternyata di satu wilayah itu ada ceritanya, ada tempat bersejarahnya. Ya kan, karena kan kita kalau nggak ada leluhur kita atau karun kita nggak mungkin kita jadi seperti ini. Kita sekarang udah enak, kita sekarang mah tinggal jalan udah ini. Dulu kan perjuangan leluhur kita ataupun nenek moyang kita sangat luar biasa. Ya kalau ngomongin Bogor juga tentunya banyak Apalagi kan Bogor ini kan salah satu pusat kerajaan Pakuan Pajajaran. Nah, itu salah satu raja Sunda juga yang sebut gelarnya yang Prabu Siliwangi. Yang Prabu Siliwangi. Memang banyak banget di Bogor juga yang katanya adalah makam Prabu Siliwangi. Ya, itu bukan patilasan mereka, peninggalan. Peninggalan kerajaan Pakuan Pajajaran. Nah, artinya mungkin ada yang belum tahu antara makam dan makom itu perbedaannya apa Kang Otoy? Nah, kalau makam itu orang meninggal ada jasadnya di situ. Tapi kalau makom itu bahasanya kalau makam itu kuburan, orang meninggal dikubur itu ada jasadnya. Kalau makom itu patilasan, dalam arti dulu eyang ini pernah bertirakat ataupun berdoa untuk menujunya di tempat ini. Jadi itu lebihnya makom itu patilasan, makam itu kayak kuburan. Artinya dalam waktu yang lama mungkin ya, petilasan itu misalkan Prabu Siliwangi itu ke makom A itu dalam jangka waktu yang panjang. Makanya bisa disebut makom atau dijadikan petilasan dari makom. Itu karena kan nggak semata-mata ya kalau orang tua zaman dulu itu di sini ada, di sini namanya beda, di sini nama, padahal itu juga. Makanya kan orang tua ataupun karun kita namanya banyak gitu. Sebenarnya itu sosoknya itu juga. Kayak di Bogor kamu tuh banyak namanya Mbah Dalem, kuburan Mbah Dalem, ada yang di Batu Tulis ada, kemudian di Jalan Baru situ ada. Itu emang petilasan atau makamnya? Nah, kalau Mbah Dalem itu? Ya kan saya juga kan kalau sejarah belum begitu paham ya. Kalau menurut saya ya itu hanyalah siloka atau simbolis Mbah Dalem. Mbah Dalem itu ya Mbah Dalem juga mungkin ada artinya lagi kan? Ada artinya juga. Ini kita dalam gelar ataupun apa gitu kan. Karena emang banyak juga nih Mbah Dalem yang saya temuin, ada 3 ya. Satu Mbah Dalem Batu Tulis, kedua Mbah Dalem yang di Jalan Baru itu, ketiga lagi ini ada yang di gang apa namanya, lupa lagi saya, di Gang Merpati di Gunung Batu Cibogel Cikaret. Karena Prabu Siliwangi pun sebetulnya bukan satu orang ya, satu melainkan gelar itu pun. Nah, makanya saya bilang siapapun udah menjalani konsep asuh, asah, itulah yang berhak menjadi Prabu Siliwangi. Kalau bahasa sekarang presiden, mana presiden sama nama Pak Jokowi beda. Ada Pak Jokowi, ada presiden. Kalau Prabu Siliwangi itu gelar, dibatkan presiden gitu. Jadi kalau Prabu Siliwangi itu nggak akan meninggal gitu, tapi kalau orangnya pasti meninggal. Makanya kalau ada yang kesurupan aing Prabu Siliwangi itu pribadi saya yang nah itu mah biarin aja, ada pemahaman mereka masing-masing. Kita juga nggak mau ini, nggak apa-apa itu.
Tapi itu kan ada hubungannya sama spiritual juga Kang Otoy. Ya itu kan saya bilang kan itu kan saya tinggal baru apa ya energi itu main di energi. Emang ada kayak gitu. Jadi kita lebih ke menyambat ataupun memanggil. Ya kebanyakan yang datang kayak gitu-gitu lebih ke makhluk ya. Bukan karun beda nih. Bukan karuhun Bukan. itu sendiri bukan. Bukan, kebanyakan makhluk ini makhluk. Kalau karun Jin mungkin. nah bisa dikatakan lebih ekstrimnya jin lah. Tapi jin juga katanya ada jin Islam, ada jin Katolik mungkin ada. Oh, enggak tahu saya enggak mempelajari itu cuma yang saya tahu kebanyakan tuh makhluk. Makhluk kalau orang masih ya kesurupan kayak gitu ya berarti masih inilah. Kalau saya sih lebih ke apa ya? Karena kalau kita diancikin kaun kita harus benar-benar bersih. Harus benar-benar bersih, harus benar-benar suci gitu diri kita karena enggak semudah. Makanya karun-karun tuh lulu itu dia lagi nyari nih wadah nih. Siapa nih yang benar karena kan betah bahasa kidungnya betah kami di Nusuci kalau bahasa kidungnya itu makanya kita harus sediain wadah kita mau jadi pemain atau penonton gitu karena para leluhur atau karun-karun sudah siap ini mana nih penerus ini yang mau di netes nitis nutus lah bahasanya nah kita harus siapin dulu kita harus bersih kita nggak ada rasa sombong ataupun syirik ataupun adu domba segala macam kita hilangkanlah hal-hal yang negatif-negatif itu salah satunya. Kalau gue lihat Kang Otoy juga ini suka kidung Kang ya. Kidung sendiri bisa diartikan apa Kang? Jadi kalau kidung ini saya juga dikasih lah sama orang tua ya. Sama orang tua warisan. Orang tua saya dikasih, saya juga belum memahami cuma baru sedikit-sedikit saya pelajari ternyata kidung ini adalah renungan suci dalam bahasa Sunda dan di dalamnya itu lebih ke Pak Eling-eling lah lebih ke ngegeingin hati kita kalau bahasa Sundanya lebih ke doa mungkin doa tapi lebih ke apa ya ke kitanya nasihati lebih nasihati dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah perjalanan Kang Otoy dengan spiritualnya tentunya tadi Kang Otoy menyinggung mengenal jati diri. Jati diri yang seperti apa yang Kang Otoy dapatkan? Jadi kan yang saya tadi bilang kalau spiritual saya kalau apa arti spiritual itu kalau menurut saya spiritual itu mengenal diri, mengenal Tuhan dan semesta yang ada di semesta alam ini. Contohnya ya kita harus mengenal diri kita karena kan yang tadi saya bilang kan barang siapa udah mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Akan mengenal Tuhannya. Makanya dalam spiritual ini banyak sir ataupun rahasia-rahasia. Karena kita harus ketemu sama diri kita. Kalau kita nggak ketemu sama diri kita repot. Entah kita mau kemana pulang, apa kita mau ke pangkal gitu kan, ataupun mau kemana kan kita nggak tahu kan banyak kan marah kahyangan karena dia nggak tahu dirinya siapa. Tahu jati dirinya. Ya kan belajar. Contoh, gimana caranya kita mengenal jati diri? Oke, akan saya jelaskan dengan bahasa kekinian ya. Kalau bahasa spiritual itu sulit ditangkap. Nah, gimana sih saya sudah mulang ke asal mulang ke jati. Nah, itu. Mulang ke asal. Ya makanya saya akan jelaskan nih ke teman-teman gimana caranya kita harus menemukan jati diri. Jadi kita harus benar-benar hati kita harus bersih. Contoh kita udah nggak ada dendam, nggak ada benci, syirik, sombong, iri, merasa tahu, merasa bisa itu hilangkan. Nah dari saat kita baru tahu, oh baru ketemu tuh sedikit tuh ketemu, oh begini ntar. Nah yang ini yang akan membimbing kita untuk menujunya itu. Kalau orang bicara spiritual, kalau bicara jati diri, artinya banyak juga yang saat ini mungkin masih bisa disebut para pencari Tuhan. Para pencari Tuhan. Para pencari Tuhan. Kayak lagu ungu itu. Iya, para pencari Tuhan itu. Artinya kalau misalkan jati diri barang siapa yang mengenal diri maka akan mengenal Tuhan ya. Berarti nggak perlu mencari Tuhan kemana-mana Kang Otoy. Ya, karena Tuhan itu nggak jauh dari urat nadi kita. Ini karena yang bisa ini sama diri kita, jati diri itu diibaratkan ruh kita, ruh kita bisa disebut Nur Muhammad lah, kalau bahasa bisa disebut Roh Kudus lah dan lain-lain lah. Ini ruh kita ini, karena kan ini kan bahasanya apa ya? Saya terlalu takut teman-teman salah paham ya. Jadi intinya kita ketemu ruh kita karena ruh kita ini yang akan bisa ketemu dengan Tuhannya itu. Nah, jadi kita harus kenal sama ruh kita tuh siapa sih? Karena sesungguhnya ya pelakunya itu tuh juga orangnya itu tuh juga cuma kita ketutup sama yang tadi amarah, nafsu segala macam jadi kita lupa. Ini kebanyakan ini kan saya kan adun nih. Kalau adun lagi marah berarti bukan adun tuh yang isinya nggak tahu demit atau apa. Kalau orang udah ketemu jati dirinya
Dia itu orangnya nggak banyak bicara, nggak ada rasa sombong, nggak ada ini, pokoknya bener-bener bersih lah hatinya lah, nggak ada keinginan apa-apa kalau udah ketemu sama dirinya lah. Ya. Nah itulah tujuan spiritual saya, cuma kan saya juga lagi belajar terus menerus lah sampai ya ketemu lah. Nggak apa ya, nggak mudah loh, itu perlu proses kita. Wah, dianggap inilah, dianggap itulah, pokoknya wah ngeri lah kalau kita menuju perjalanan ke situ mah, harus siap siap mental gitu, siap mental. Ada yang menarik gak Kang selama perjalanan spiritual Kang Otoy ini dari tahun 2018-2019 menemukan sesuatu atau apa kan? Menarik banyak sih hal yang menarik, ini kita lebih ke ketemu orang yang aneh-aneh. Cacing segede sapi Itu bisa. ada. Pokoknya perjalanan spiritual saya yang keanehan, saya menemukan orang yang aneh-aneh, yang macam-macam ini. Makanya kalau saya mah ikutin aja. Ini ada yang ngaku dia inilah, ngaku Prabu, Bajak brong. ngaku segala macam lah. Makanya saya mah ya udah iya aja. Jadi kita tetap ikutin. Karena kan itulah, kalau orang sudah bahasanya udah mengenal jati diri ataupun bahasa ininya udah maripat ya. Tapi gue sendiri pernah berjalan spiritual bersama Kang Otoy di konten spiritual muda. Itu ada apa, Kang Otoy di pemanduan ada kura-kura yang kayak gitu. Oh itu. Itu sebetulnya gimana Kang Otoy? Ya itu sih sebenarnya kan ada salah satu situs di Burial ya, yang berada di salah satu Bogor Utara, tepatnya di Kelurahan Ciparigi. Nah itu bersejarah juga karena saya menggali sejarah dari para sepuh itu, karena nggak pada tahu. Nah makanya kita coba, Tersembunyi Kang Otoy emang. tersembunyi itu tempatnya, itu harus dilestarikan itu. Saya coba bahasanya meditasi, bukan meditasi, apa ya? Apa sih bahasanya kalau kita apa sih, Mediasi. kita coba mediasi dengan penunggu, bukan kita mediasi masukin wah aing mau, bukan, tapi kita lebih Naon mau wae nya misalkan aing naon ke sapi gitu dan ya nya itu kan ya beda-beda lah. Jadi kita cuk mau ngeliatin naon aing mah teu kumaha bae. jadi kita lebih ya biarin aja, mungkin mereka baru tingkatannya seperti itu. Nah kita coba itu, kita komunikasi dengan bahasa rasa, Dun. Bahasa rasa yang ada di jati diri lagi jati ya, itu Kang Otoy, rasa ya. Karena apapun semua itu kita ada semut, cacing, kalau kita pakai rasa ngerti. Nah itu makanya harus digali nih, kita rasa ini nih, karena semua ini kalau bahasa pun kita kalau pakai rasa tahu, karena rasa itu nggak pernah salah. Makanya saya juga lagi mempelajari nih, rasa kan ada di dalam rasa ada lagi nih. Ini kan masih tahapan-tahapan yang sangat ya harus kita belajar lah, karena nggak mudah itu. Apalagi kan di era zaman sekarang ya, banyaknya kan ya begitulah, Dun. Saya nggak bisa menjelaskan lebih karena kan sensitif lah kalau kita bahasa alam dalam itu. ya. Nah tentunya dengan spiritual ini keseharian Kang Otoy itu apa? Kalau saya lebih ke aktivitas biasa, kayak pada umumnya aktivitas biasa kerja. Cuma Untuk spiritualnya Kang Otoy ya saya lebih ke ya tawasul lah setiap malam Selasa ataupun malam Jumat. Kadang di hari-hari tertentu kita bersilaturahmi, menghadiri beberapa acara lah di paguyuban mengenai ya kebatinan aja. ketika Kang Otoy juga aktif di paguyuban. Paguyuban juga lebih. Nah untuk manfaatnya sendiri Kang Otoy untuk jati diri atau spiritual itu apa sih manfaatnya? Ya manfaatnya kita lebih terarah ya, hidup kita ya. Lebih terarah, lebih terjaga dan lebih terawat batin kita ini. Karena di dalam spiritual ini kalau orang sudah menemukan, udah belajar spiritual nih, yang tadi saya bilang tadi, dia udah hidupnya penuh kasih sayang, nggak ada kebencian, nggak ada ya nggak ada yang hal-hal negatif lah, lebih tenang gitu, lebih tenang, lebih banyak bersyukur, lebih tenang. Karena kan orang tenang ini, yang ketenangan ini yang harus kita cari, itu ketenangan ini. Nah ketenangan ini ada di spiritual. Ya, betul, menarik banget nih pemirsa Ngomel. Nanti siapa yang ingin lebih lengkap perjalanan spiritual bersama Kang Otoy, ada di channel Bis Production di programnya Spiritual Muda Indonesia. Nah terakhir Kang Otoy, untuk pengenalan diri spiritual Ya. khususnya, ada yang bisa dibagikan ke teman-teman nggak? Ya bagi teman-teman, kalau menurut saya ini penting nih spiritual, karena spiritual ini mencakup kehidupan kita sehari-hari lah, Ya. lebih ke kebatinan. Makanya ayo sama-sama kita belajar spiritual
ataupun belajar kebatinan agar hidup kita lebih terarah dan terukur. Kita tahu jalan, tahu cara dan terukur gitu. Jadi lebih lebih gimana ya bahasanya? Saya juga sulit juga sih karena sensitif kalau kita menginiin bahasa-bahasa itu sensitif. Saya takut salah ataupun gimana, takut salah pemahaman. Lebih mudah lebih bagus ya untuk mendalami spiritual itu, Lebih bagus karena kan tujuan kita kan yang tadi mengenal jati mulang diri. mulang mulang ke asal, apa mulang kaja, apa sih bahasanya tuh? Mulih ngajati, Muli mulang kajati asal, mulang ke apa bahasanya? asal. Nah itu bahasanya, itulah bahasanya lah. Kalau bahasanya kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal harus balik lagi ke ini kan, itulah. Nah itulah. Karena kan manusia ini yang dicari itu keselamatan, bukan kekayaan, bukan ini, karena kan semua titipan. Terakhir Kang Otoy, untuk teman-teman ngomel nih mungkin bisa di-share spiritual itu apa, manfaatnya apa, supaya teman-teman ngomel pun mengerti betapa pentingnya kita mengenal jati diri. Ya kan karena kan kita hidup ini mau kemana sih? Apa kita hidup ini mau ke apa senang-senangnya? Karena kan tujuan kita hidup kita kan kita harus kembali ke Sang Maha Kuasa. Makanya di dalam spiritual ini macam-macam sih. Kalau saya udah ngalami macam-macam, ada spiritual yang orang-orang sakti ya, karena kalau bagi saya kesaktian nggak saya cari, walaupun saya sudah mendalami ilmu-ilmu kayak gitu, kayak kanuragan, kayak ilmu-ilmu santet ataupun pelet dan lain-lain. Saya udah mendalami, cuma bukan itu tujuan saya kan ada bahasa dari orang tua saya, orang suci otomatis sakti, orang sakti belum tentu suci. Nah kita kejar dulu kesucian ini. Nah kesucian ini ada di mana? Ada di spiritual, kebatinan ini. Nah spiritual ini manfaatnya kita lebih ke eling, waspada, lebih ke apa ya, lebih ke ya ingat aja ke Sang Maha Kuasa gitu. Kita udah nggak ada marah, udah nggak ada benci, karena kan itu kan tujuan kita. Karena sesungguhnya manusia itu lahirnya suci, pulang juga ke suci juga. Nah, itu jadi teman-teman pesannya, Itu. bahwasanya spiritual itu bukan hanya mengenai hal gaib, tapi lebih ke Kebatinan, mengenal mengenal jati diri. Dan itu sangat luas dan sangat penting Luas itu, penting itu. untuk diri kita, untuk mengenal siapa Tuhan kita. Nah, untuk sekali lagi gue ingatin bahwa kalau yang ingin menonton atau ingin menyaksikan perjalanan spiritual bersama Kang Otoy bisa disaksikan nanti di channel Bis Production di segmen Spiritual Muda Indonesia. Nah, tentunya kita akan kembali lagi dengan episode selanjutnya dengan narasumber yang lainnya. Terus tonton di channel Bis Production, dan buat siapapun yang ingin ngobrol bareng kita silakan bisa DM langsung di Instagram Ngomel Official. Tentunya sebelum DM di follow dulu dong supaya channel ini berkembang. Nah sekian dari saya tentang obrolan ini, mudah-mudahan ada yang didapat sedikitnya dari obrolan tadi. Gue Adun pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.